Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen di Siakat, Mas Devra? Sudah, Pak? Sudah. Oke ya. Ya. Kita masuk ke jaringan telnet ya. Pengertian jaringan telnet. Nah, telnet adalah singkatan dari Telecommunication Network Protocol. Itu merupakan remote login yang terjadi pada jaringan internet disebabkan karena adanya service dari protokol telnet. Dengan adanya telnet, dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer lain secara remote melalui jaringan internet. Nah, jadi telnet ini adalah panjangan dari Telecommunication Network Protocol, nah, merupakan remote login. Kelebihannya, memudahkan pengguna untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Jadi bisa mengakses komputer dari jarak yang jauh. Selain itu, user interface yang cukup ramah. Maksudnya, pengguna dapat memberikan perintah dari jarak jauh atau remote. Jadi seolah-olah penggunanya mengeksekusi perintah pada command line pada komputer tersebut. Itu merupakan kelebihan dari telnet. Ya. Jadi untuk memudahkan pengguna mengakses komputer dari jarak jauh. User interface-nya pun juga cukup ramah. Selain kelebihan, juga ada kekurangannya. Apa itu kekurangan telnet? Tingkat keamanan data dan program yang kurang baik. Ya. Jadi keamanan data dan program kurang baik. Yang memungkinkan pengguna NTLM authentication tanpa adanya enkripsi. Jadi tidak ada enkripsi. Sehingga dapat memudahkan pencurian password yang dilakukan oleh sniper. Jika kita administrator sistem, maka disarankan untuk menggunakan SSH pada Linux daripada telnet server untuk mengkonfigurasikan sistem kita. Jadi tingkat keamanan data di telnet di sini kurang terjamin karena belum adanya enkripsi, sehingga memudahkan dalam pencurian password yang dilakukan oleh sniper. Ya. Maka disarankan untuk menggunakan SSH pada Linux daripada telnet server untuk mengkonfigurasikan sistem kita. Kemudian tugas dari server ya, antara lain menginformasikan software bahwa komputer itu siap menerima koneksi. Jadi memberi informasi ke jaringan bahwa komputer sudah siap menerima koneksi. Kemudian menunggu permintaan dalam bentuk format standar. Kemudian melaksanakan permintaan tersebut. Kemudian mengirim kembali hasil ke klien dalam bentuk format yang standar. Kemudian menunggu perintah atau menunggu permintaan selanjutnya. Ya. Selain server, klien juga mempunyai beberapa tugas. Antara lain, membuat koneksi network TCP atau transfer control protocol. Ya. Jadi tugas klien membuat koneksi network dengan server.
Kemudian menerima inputan dari user. Menformat kembali inputan dari user, kemudian mengubah dalam bentuk format standar dan dikirim ke server. Kemudian menerima output dari server dalam bentuk format yang standar. Mengubah format output tadi untuk ditampilkan pada layar. Ya. Jadi itu ada tugas server dan tugas dari klien. Kemudian kita masuk ke sejarah Telnet. Protokol Telnet itu pertama kali dikenalkan oleh Postel pada tahun 1980. Dalam revisi 764 sebagaimana dituliskan oleh seseorang bernama Postel. Telnet hacking telah menjadi bagian dari internet dan dunia komputer dimulai semenjak komputer yang akan dihubungkan bersama-sama untuk membentuk suatu jaringan. Nah, itu merupakan sejarah dari Telnet. Dimulai pada tahun 1980 oleh Postel tadi. Sedangkan bentuk dan motivasi yang mungkin berbeda-beda dari waktu ke waktu adalah kenyataan bahwa hacking telah terjadi dan akan terus terjadi selama orang memilih untuk menghubungkan komputer mereka ke jaringan yang lain yang dapat mengakses komputer. Nah, jadi hacking itu sudah ada dari zaman dulu. Sampai sekarang pun juga masih ada. Sampai besok pun juga akan tetap ada. Nah, sama juga di kehidupan kita adalah pencurian. Dari dulu juga udah ada pencurian. Sekarang pun juga masih ada pencurian. Sampai besok pun juga tetap ada pencurian. Itu hukum alam. Kemudian, fungsi dari telecommunication network atau telnet. Fungsi utama dari telnet adalah mengakses komputer atau host server dari jauh, dari jarak jauh atau remote login. Nah, telnet adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di internet. Nah, telnet memungkinkan kita untuk masuk atau login sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut. Nah, jadi fungsi utama dari telnet adalah untuk akses jarak jauh atau remote login. Ya, di mana program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer yang lain di jaringan internet. Itu adalah fungsi utama dari telnet. Kemudian, ada beberapa syarat pengguna telnet. Komputer yang akan remote dan akan di-remote harus sudah terkoneksi atau sudah saling terhubung. Ya, terhubung dalam artian kabel line atau wireless. Yang penting memungkinkan komputer untuk saling bertukar data. Kemudian komputer harus punya fasilitas atau fitur wireless atau LAN. Nah, mempunyai telnet server. Kemudian terhubung pada port 23 atau SSH 23. Nah, itu adalah syarat pengguna telnet. Ya.
Kemudian, tujuan dari protokol Telnet adalah agar dapat berfungsi secara umum, dua arah, dan fasilitas komunikasi yang berorientasi 8 bit. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk mengakses metode standar dari perangkat terminal antar muka dan pengolahan berorientasi terminal yang satu dengan yang lainnya. Itu merupakan tujuan dari Telnet. Kemudian, visinya adalah protokol tersebut dapat juga digunakan sebagai komunikasi antar terminal atau linking, dan komunikasi antar proses ya, atau komputasi terdistribusi. Kemudian, cara untuk menggunakan Telnet, ya, ini ada beberapa langkahnya. Ya. Jadi kita belum bisa coba karena kita masih posisinya kayak gini ya. Jadi bukaran, kemudian ketik mstsc, masukkan IP yang kita remote, masukkan username dan password, klik start, run, cmd, ya. Kemudian ketikkan telnet pada cmd, enter, ya, ketikkan O, IP address tujuan, enter, kemudian ketikkan N, masukkan username dan password target. Nah, itu cara menggunakan telnet. Kemudian kita masuk ke pengertian SSH atau Secure Shell. SSH itu singkatan dari Secure Shell yang merupakan suatu aplikasi pengganti remote login. Tidak jauh berbeda dengan RSH dan RLogin dan merupakan suatu protokol jaringan. Dengan adanya SSH ini, kita dapat menukarkan data melalui saluran yang aman antara dua perangkat jaringan. Protokol jaringan ini sering digunakan pada sistem operasi Linux dan protokol. Itu pengertian dari SSH. Fungsinya ya, bisa untuk menggantikan Telnet, RLogin, FTP, ya, RSH. Salah satu fungsi utamanya apa sih? Ya, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan. Melakukan enkripsi terhadap data yang akan dikirim. Protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan. Nah, ini fungsi dari SSH server. Fungsi lainnya adalah autentifikasi. Nah, mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman. Kerahasiaan, ya, di sini ada kerahasiaan juga, memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirimnya saja. Jadi di sini SSH server sifatnya adalah lebih aman, lebih autentifikasi, ya. Jadi pastikan benar enggak, aman enggak, tuh, ya. Kemudian ada enkripsi data dan pertukaran data dalam suatu jaringan. Itu fungsi dari SSH server. Kemudian ada beberapa fitur dari SSH, ya. Antara lain adalah pada saat awal terjadinya koneksi, klien melakukan pengecekan apakah host yang dihubungi sudah terdaftar pada klien atau tidak. Klien mengirimkan proses autentifikasi ke server menggunakan teknik encrypt 128 bit. Semua data yang dikirimkan dan diterima menggunakan teknik enkripsi 128 bit. Sehingga sangat sulit dibaca tanpa mengetahui kode enkripsinya.
Kemudian, klien dapat memforward atau meneruskan aplikasi X Windows atau X11 ke server. Itu adalah fitur-fitur dari SSH. Kemudian, cara kerja dari SSH antara lain adalah klien bin pada local port nomor besar dan melakukan koneksi ke port 22 pada server. Klien dan server setuju untuk menggunakan sesi SSH tertentu. Hal ini penting karena SSH volume 1 dan volume 2 tidak kompatibel. Klien meminta public key dan host key milik server. Nah, itu adalah cara kerja dari SSH server. Kemudian, cara kerjanya lagi, klien dan server menyetujui algoritma dan enkripsi yang akan dipakai, misalnya triple dash atau IDA. Nah, jadi klien dan server menyetujui algoritma enkripsi yang akan digunakan. Kemudian, klien membentuk suatu session key yang didapat dari klien dan mengenkripsikannya menggunakan public key milik server. Kemudian server mendecrypt session key yang didapat dari klien, kemudian mengre-encrypt dengan public key milik klien. Kemudian mengirimkannya kembali ke klien untuk verifikasi. Ya. Kemudian pemakai mengotentifikasi dirinya ke server di dalam aliran data terenkripsi dalam session key tersebut. Sampai di sini koneksi telah terbentuk dan klien dapat selanjutnya bekerja secara interaktif pada server atau mentransfer file ke atau dari server. Nah, itu tadi adalah telnet dan SSH server. Nah, kalau Anda tanya nanti, Pak, kita nanti prakteknya gimana? Nah, insya Allah kita akan praktek nanti kalau kondisi sudah memungkinkan. Ya. Karena kalau kita praktek di rumah sendiri, yang jelas kita cuma mempunyai satu laptop. Kalian pun juga pasti punya satu laptop di rumah. Ya. Jadi untuk mencobanya, ya, kita nanti bisa coba bareng-bareng saat situasi dan kondisi ini sudah memungkinkan. Ya. Terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.